April tahun 2022 Masehi dan 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Ali Nurul. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al umratu ila al umrati kaffaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Malhan yang baru sampai. Selamat datang Ustaz. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Qori kita, Al-Mukarram Bapak Ustaz Abdul Khalid, dan yang saya hormati seluruh dari tim manajemen NRA Group, Bapak Ibu para calon tamu Allah, Duyufur Rahman, yang mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum saya memberikan materi manasik, izinkan saya mewakili dari tim manajemen NRA pertama-tama menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan pengurusan keberangkatan ke Tanah Suci kepada NRA Group. Bapak Ibu dan kami atas nama manajemen menyampaikan permohonan maaf bila ada kekurangan, kehilapan kami dalam pelayanan sejak pendaftaran, kemudian manasik, hidangan yang kami hidangkan, perjalanan ke Tanah Suci, dalam pembimbingan kami selama ibadah dan sampai kepulangan. Kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan mohon doakan kami agar semua pengurusan keberangkatan Bapak Ibu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Juga kami berdoa untuk Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu dimudahkan Allah untuk sampai di Tanah Suci, dimudahkan untuk beribadah di Tanah Suci, dan dapat kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat, bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dengan membawa ibadah umrah yang makbulah dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu siap berangkat? Siap dipanggil Allah? Siap ya, betul? Betul. Maksudnya ke Tanah Suci kan? Bukan innalillahi wa inna. Baik Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan manasik materi, saya sampaikan hal-hal penting dalam keberangkatan. Pertama, Bapak Ibu sudah mendapatkan lembar kontrol ini. Nah, ini bukan untuk disimpan, tapi untuk dibaca. Ya, ini adalah semua program Bapak Ibu dengan singkat, ringkas kami serahkan seperti kertas ini. Dulu kami bikin seperti buku ini, tapi akhirnya dimarahin petugas hotel karena bikin sampah. Kan pulang nggak dibawa, pada dibuang di sana. Kalau ini lebih singkat tapi lebih jelas. Yang lembar yang mukanya yang depan, di sini ada foto Bapak Ibu, kemudian ada nomor paspor, kemudian ada keberangkatan pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022. Jelas ya Bapak Ibu? Jelas. Penerbangan GA 960 dari Cengkareng pada pukul 15.20 take off-nya.
tetapi 3 jam sebelumnya harus sudah berada di bandara. Jadi jam 12.00, ingat, jam 12.00 Bapak Ibu sudah berada di Bandara Suta, di Terminal 3, di depan restoran Sate Senayan. Sudah mudah, ingat-ingat tuh, tulis kalau lupa. Jadi hari Sabtu pada pukul 12.00 Bapak Ibu sudah berada di Terminal 3 Cengkareng, yaitu di depan restoran Sate Senayan. Jelas ya? Jelas. Penerbangannya pakai Garuda Indonesia. Kemudian kepulangan, nih berita buat keluarga nih, kepulangan dari sana pada hari Sabtu 10 Desember ya 2022, ya terbangnya dari Jeddah dengan GA981 pada pukul 19.40 waktu Saudi Arabia. Ya, jadi jam 8 kurang. Insya Allah sampai di Cengkareng, insya Allah. Ya, kadang-kadang kan Garuda itu Garuda insya Allah, GA Garuda insya Allah. Insya Allah tepat, insya Allah delay. Baik, insya Allah tepat ya. Tiba di Cengkareng insya Allah pada pukul 9.30. Jadi yang jemput bilang tuh 9, atau ini nanti difotokopi, serahin tuh ke keluarga supaya bisa dilihat. Ya, kemudian penginapan di sana ada yang paket berbeda. Ada yang di Hilton Convention, di Mekahnya, di Madinahnya Leader Al-Munad Karim. Ada yang di Swiss Mahot, Mekahnya, tetapi di Madinahnya ada yang di Movenpick Anwar Madinah, sesuai dengan paket nanti yang bis 41 ini Movenpick Anwar Madinah, kemudian dengan Swiss Al Mahot. Mana yang bis 41? Saya aja sendiri. Bis 41 coba 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Bis 41 itu Pak, coba di ini. Di name tag Bapak ada tuh nomor bisnya. Nah, di ininya, di pinnya. Yang kaleng itu. Bis berapa? Ada bis 41? Bis berapa, Pak? Bis 01. Oh iya, bis 01. Bis 01. Oh. Bapak Ibu bingung. Padahal saya ini jumlahnya 41 jumlahnya. Masya Allah. Padahal saya udah makan. Bis 01 ada? Hotel Madinahnya, Movenpick Anwar Madinah, hotel paling depan, samping sebelah kanan, paling kanan. Ya, di ujung masjid paling kanan, paling depan. Jadi nggak ada terhalang lagi. Dari hotel itu langsung masjid, terhalang pagar. Nah, itu kalau nggak salah pintunya 390 berapa? 28. Ya, 98 ya? 328. 328. Nah, 328. Tuh, Pak Ustaz di sini betul. Nah, itu Pak. Ya, 328 pintunya. Untuk ibu-ibu langsung tuh. Untuk bapak-bapak harus ada ke kiri, ke pintu 17, 18, 19, 20 itu pintu yang paling tengah. Nggak begitu jauh. Ya, agak ke kiri. Jadi dari teras masjidnya menuju pintu itu ke sebelah kiri. Kalau yang di kemudian dari bis 2, bis 3, bis 4 ini di Leader Munad Karim di samping sebelah kiri. Kalau tadi kanan yang Movenpick, kalau Leader Munad Karim di sebelah kiri. Itu hanya terbelah ada 2 hotel di depan.
hotel apa tuh Oberoi sama hotel Al-Haram dekat juga. Lurus itu juga pintu ibu-ibu. Nah, pintu berapa Ustaz? Wah, hilang bos. 339. 309. Oh, 339. Oh, itu sebelah kiri. Nah, itu dekat untuk ke Raudoh. Raudoh tinggal ke kiri dikit lurus, udah antrian Raudoh di ujung dekat pemakaman Al-Baqi Al-Burqan. Sekarang sudah di luar nanti. Baik. Nah, itu kemudian bis 38 itu di Leader Munakarim sama di Mekahnya Hilton Convention. Di hotel Hilton yang baru, ya, hotel yang cukup bagus, cuman agak ke kiri dari Masjidil Haram ke kiri mentok, kemudian nanti ada nyebrang jalan dikit, agak naik dikit, nah itu sekitar 500 meter. Tapi ada shuttle bis 24 jam diantar dekat pada jalan juga sebenarnya kan. Cuman yang subuh-subuh naik pas pulangnya aja naik. Berarti enak pakai shuttle bis gitu. Jadi tinggal nyebrang jalan naik bis, angkutan gerbang bis, apa sih kayak poster gitu. Ya, enak. Insyaallah, makanannya enak, modelnya mewah, hotel baru. Ya. Ya, sebentar. Beliau nanti akan mendampingi Bapak Ibu yang ke Dubai, ahli Dubai. Jadi sudah bisa. Baik, Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu sudah jelas ya penginapan semuanya. Ada yang ditanyakan? Nah, ya. Open Peak kabar gembiranya di bawahnya mall. Buat ibu-ibu kabar gembira ya Bu. Jika jauh-jauh belajar langsung mall. Kalau di Leader Munakarim, nah sama beliau dibawa ke toko Al-Haram, itu kan? Aduh sama aja, murah-murah. Baik Bapak Ibu, nah kemudian di belakangnya ini itinerary dari perjalanan Bapak Ibu. Nah, dari mulai berangkat sampai ke pulangan ke tanah air. Kemudian nemtek itu ada nemtek Bapak Ibu. Nah itu jangan sampai ketinggalan di rumah, ya harus dibawa ke sana sebagai pengganti paspor identitas. Jadi tolong kalau nanti di sana keluar ke masjid jangan ketinggalan dipakai, apalagi mau ke auto. Nanti salah satu identitasnya itu nemtek. Kalau nggak ada nemtek kadang-kadang kalau lihat nggak pakai dulu nggak boleh dikeluarin dari grupnya. Jadi nemtek ini sangat penting di sana untuk identitas Bapak Ibu. Di bawahnya ada nomor PIN. Nah, PIN-nya itu 01, 02 itu nomor bis. Di bawahnya lagi ada nomor kecil ya. Nomor apa itu? Kira-kira nomor apa? Bukan nomor kursi, nomor absen. Kursi nggak ada nomornya. Siapa yang duluan? Nggak rebutan, langsung dulu. Ya, itu nomor absen, jangan salah. Kenapa? Kalau ada nama Ahmad 2, nah berarti kan nomor absennya beda. Nah itu jadi untuk membedakan, untuk memudahkan kami untuk mengabsen, untuk menandai di tas bagasi. Untuk ke kamar kan harus diabsen namanya. Jadi Ahmad 02, Ahmad 03. Nah itu jadi kita tak ketukar nama untuk tasnya nggak salah alamat. Begitu. Baik, kemudian bawahnya lagi ada foto identitas dan ada nomor-nomor penting. Ya, nomor penting. Ya, di situ ada nomor Bu Haja Irma, owner kita ada di situ. Ada nomor perwakilan Madinah Ustaz Sabsul. Ada nomor perwakilan bandara Abah Soleh, bandara di Jeddah. Ada nomor bandara Jakarta Pak Didi. Kemudian ada call center, ada WA center. Ada Bapak Ibu? Di sini ada. Ya, di sini juga ada. Nah, gitu. Di belakangnya. Jadi kalau ada, dulu pernah nih Pak, ada bosan, ada kakek-kakek umur 70 tahun, dia ngantuk, tapi dia ngelindur, maghrib, isya, jam 10 hilang Pak, nggak ketemu. Nah, dia keluar katanya jalan terus. Ketika itu tiba-tiba ditelepon sama anak muda dari Saudi. Ini ada jemaah NRA yang di rumah sakit,
karena jatuh di gunung dekat Jabal itu di dekat ini masjid Ijabah. Sampai ke situ jalan sekitar 3 kilo, hampir 4 kilo ke gunung, dan ini jatuh, jadi kukunya copot, kuku kakinya, jadi dirawat di rumah sakit untuk bawa nentek. Jadi dari nentek itulah mereka bisa manggil kami ketika ketemu, dibawa ke hotel. Kenapa kaki bisa jalan ke sana? Tadi Ustaz saya lagi ngomong bebek katanya, diusir sama orang Arab, disuruh pergi, saya lari takut. Ini di Madinah kenapa ada bebek? Itu tadi saya lagi ngomong bebek, karena melindur dia. Udah lama kayak istighfar, minum jam-jam kayak istighfar. Ini anak cucunya udah nangis, kayak linglung begitu. Pas udah lama, dia kayak udah siapa ini? Ustaz Ali. Mana bebek? Bebek ada Ustaz. Berarti udah ingat. Nah, ada itu. Nah, kalau nggak ada nentek kok luar biasa. Bahkan ada dari bukan travel kita, travel lain, hilang jemaahnya Pak. Udah beberapa hari ternyata nggak ketemu, nggak bawa nentek. Ternyata innalillahi sudah berada di rumah sakit di ruang mayat. Karena ada identitas agak susah. Jadi tolong Bapak Ibu, nentek ini jangan dianggap tidak penting. Sangat penting ketika kita berada di tanah suci untuk identitas Bapak Ibu. Baik. Ya, jadi kemenangannya dipakai nanti di sana ya. Kita lihat. Artinya menyambut panggilan. Nah, panggilannya dari siapa? Allah. Apa panggilannya? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, perintahnya haji umroh lakukan semata-mata karena Allah. Dipanggil Allah. Maka yang dipanggil yang beriman, yang beriman mah enggak terpanggil. Yang beriman lalu bilang, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku datang. Jelas benar tuh, Bapak ke sana memenuhi panggilan. Ya, saya begitu. Berarti Bapak Ibu yang dipanggil, yang dipilih oleh siapa? Allah. Belum tentu yang mampu itu dipilih. Betul? Banyak yang mampu nggak kepilih, nggak berangkat. Tapi banyak yang tidak mampu dipilih lalu dimampukan oleh Allah dengan cara apapun. Betul kan? Banyak loh yang dimampukan Allah, yang dipilih lalu dimampukan dengan cara apa? Dengan cara dikasih Allahnya oleh orang. Tak sedikit. Dan yang itu benar-benar merasakan nikmatnya. Itu paling sering ke masjid yang begitu. Yang merasa dipilih, paling sering tahajudnya, paling sering nangisnya. Itu yang begitu. Merasakan nikmatnya luar biasa. Ini yakin Bapak Ibu jangan. Mereka yang sudah dipilih Allah lalu dimampukan Allah ke tanah suci, kan hebat Bapak Ibu. Hebat. Jangan bermain hebat. Ya, betul? Nikmatnya Bapak Ibu? Senang? Wah, kalau tidak senang, naudzubillah. Mau dengan cara apa lagi Allah berikan nikmat? Kalau dengan cara diundang Allah dipilih, Allah aja nggak nikmat. Silakan yang baru sampai bisa langsung makan siang Pak, dan sambil nanti ikut manasik. Mari kita talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku datang. 2 kali. Ya Allah, aku datang. Ya Allah, aku datang. Innal hamda, segala puji, wan ni'mata, segala nikmat, laka wal mulk, segala kekuasaan milikmu. La syarika lak, dan tiada sekutu bagimu. Jadi
2 kali bilang la syarika, 3 kali bilang saya datang, saya datang, saya datang. Subhanallah, ini adalah ucapan yang harus dengan iman. Kalau tidak dengan iman, hanya di mulut saja, nggak ada arti yang masuk ke dalam hati. Tapi kalau dengan iman, ini ucapan yang bisa sampai nangis. Ya Allah, aku datang. Ya Allah, Kau sudah memilihku. Ya Allah, ya Allah, aku datang. Kira-kira Bapak Ibu kalau ditanya, kenapa Allah milih Bapak Ibu ke sana? Ayo, ya Allah, aku datang. Ya Allah, Engkau telah memilihku. Kira-kira kenapa Allah pilih Bapak Ibu? Oh, karena Bapak Ibu paling soleh, paling tidak punya dosa, kira-kira? Coba yang tidak punya dosa lakukan. Oh, itu juga ada dosa kalau ngacungnya. Jawabannya jelas. Allah sangat tahu kita banyak dosa. Loh, ngaku aja Pak banyak dosa, masih banyak kali. Padahal ingin ke surga anehnya, tapi banyak dosa, banyak melakukan kelalaian. Kalau itu kita rasakan banyak dosa, jelas Pak, Allah pilih kita ke tempat yang terbaik untuk bertaubat dan nasuha. Bagaimana nggak bahagia kita? Allah undang kita ke tempat terbaik untuk taubat dan nasuha. Nggak ada yang terbaik selain Raudhah, selain di depan Ka'bah kita mohon ampun kepada Allah. Saya dulu ada langganan daerah namanya Pak Sangkudi yang punya dulu Semarekon Kelapa Gading Pak. Sekarang Semarekon saya bagi 2. Kelapa Gading namanya Nusa Kirana. Nah yang punya Nusa Kirana namanya Pak Haji Sangkudi. Setiap tahun 2 kali atau setahun sekali berangkat ke Indonesia. Dan saya suka bimbing. Katanya, Pak, kenapa senang umroh? Dia bilang, Ustaz, tidak ada kenikmatan paling nikmat dalam mengucapkan istighfar selain istighfar di depan Ka'bah. Tidak ada nikmatnya saya sujud selain sujud di depan Ka'bah. Nikmat. Dan itu menjadi ketagihan. Kita di sini kadang-kadang, tapi nggak senikmat itu. Jadi bisa itu yang dinikmatin itu. Jadi sujudnya itu nikmat. Nah, itulah kalau berangkat dengan iman, Allah kasih kenikmatan yang luar biasa nikmat. Nah, maka Bapak Ibu, mari kita luruskan hati kita berangkatnya karena iman kepada Allah. Yang lagi Bapak Ibu itu dipilih lalu dimampukan, ya. Cirinya banyak yang dipilih yang berangkat, banyak yang tidak mampu bisa berangkat. Saya kemarin bawa rombongan Bank Indonesia. Kebanyakan itu karena namanya prestasi religi, ya. Tapi belum mampu tapi berangkat, diberangkatkan oleh Bank Indonesia karena prestasi religi. Gitu. Artinya pada dasarnya secara ekonomi belum siap, belum mampu, tapi Allah mampukan. Lalu Allah pilih. Begitu. Ada ibu-ibu tiap hari rajin ke pengajian, pakai baju putih-putih. Ketika lewat di jalan nyebrang, tiba-tiba keserempet mobil mewah, jatuhlah ibu itu. Yang punya mobil merasa bersalah, turun lalu dibawa ibu itu ke rumah sakit. Ketika ibu sudah sadar, si bapak yang punya mobil itu bilang, Bu Haji, maafkan saya dari teledor, nggak lihat, tidak nyerempet ibu. Maafin saya Bu, semua rumah sakit akan saya bayar semuanya Bu Haji. Kata si ibu, Pak maaf saya belum haji. Baru buat haji, buat makan sehari-hari aja saya mah belum cukup, hanya pas-pasan aja. Kalau ibu belum haji, belum. Kalau gitu saya daftarkan haji sebagai ungkapan maaf saya hajikan ibu. Jadi ibu kalau ingin haji gratis, sering-sering nyebrang jalan. Ya siapa tahu ada mobil mewah nyerempet. Siapa tahu. Dan kalau ketakdirkan sama angkot ya sabar aja. Artinya apa Ibu? Kalau Allah menakdirkan gak ada yang susah, berangkat. Nah jadi begitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu merasakan ini nikmat dari Allah, maka harus benar-benar nikmati, syukuri dengan baik Bapak Ibu. Yang bersyukur artinya tidak menjadikan perjalanan ini menjadi mubazir. Benar-benar ketika sudah siap pasti akan bersiap-siap. Wah, udah punya rezeki dapat. Senang tuh Allah tuh ya Allah. Apalagi yang selalu didaftarkan anak. Aduh, senang. Anak yang mendaftarkan, yang memberi. Wah, banget. Anak
yang kita didik, kita lahirkan, kita besarkan, biaya luar biasa. Atau ada yang bawa anak sekeluarga, tanah yang di sana laku, dibawa semuanya sekeluarga umroh. Ini berkah kan? Itu rezeki dari Allah. Yang suami istri harusnya berkah, yang bawa orang tua harusnya enak nikmat. Jangan sampai yang bawa suami istri malah nggak nyaman. Ada, Ustaz, kayaknya umroh kali ini kurang tenang. Kenapa? Saya bareng suami. Ada sekian juta orang yang ingin dengan suami. Ada yang bawa suami malah nggak tenang. Gimana? Ada yang bawa orang tuanya resah. Ustaz, saya bawa orang tua, ternyata pusing yang membawa orang tua. Akhirnya orang tuanya dikunci di kamar karena lelet katanya. Tuh, coba sadis banget. Harusnya gini, Ma, biar mama lelet saya tungguin. Ya, biar mama ke masjid. Ayo, Ma, tenang aja, Ma, nggak usah keburu-buru. Gitu. Itu jalan kemabrurannya jelas. Hati-hati, ya kan? Ada yang nggak bersyukur padahal diberangkat Allah dengan orang tuanya, dengan suami, dengan anak-anak. Masya Allah. Ya. Ada yang berangkat, dari mulai berangkat, si bibi pakai ikut lagi. Dia makan cerewet. Selamat menikmati cerewet sampai pulang apa keadaan bahagia. Ketika pulang ditanya sama anak, gimana mah berangkat? Dari awal mah nggak mau berangkat sama si tante kamu tuh, memang cerewet orang. Mama nggak bisa, dimarahin mulu. Nah, hati-hati. Baik Bapak Ibu, untuk itu Bapak Ibu, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 42. Ya, 42 kalau nggak salah. Takutnya 46 nih, agak ragu-ragu. Allah berfirman, walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum wa qila qudu ma'al qalidin. Allah berfirman, jikalau kalian benar-benar mau berangkat, tentunya mereka mempersiapkan diri untuk keberangkatan itu. Jelas. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Kenapa Allah tidak suka? Tidak siap-siap, tidak menunjukkan kesiapan, menganggap ini perjalanan remeh, biasa aja, kayak jalan-jalan aja. Awas, hati-hati. Allah tidak suka. Kalau Allah tidak suka, maka Allah lemahkan. Tuh, lemahkan keinginan jadi lemah. Di sana lemah. Orang lain sibuk ke masjid, dia sibuk main HP. Lemah. Gak ada tujuan taubatnya hilang, tujuan ingin mengatin Al-Quran gak ada, tujuan ingin tawaf sunnah gak ada, lemah. Hanya sekedar berangkat aja. Kenapa? Dari awal Allah melihatnya udah gak suka. Dia berangkat paksa aja. Pak berangkat, ya habis istri berangkat, istri maksa, Ustaz, saya gak enak nemenin istri. Ah itu karena istri aja yang maksa. Selamat tersiksa, gak ada nikmatnya. Ya, Bu berangkat, ya Ustaz, ibu saya berangkat gak ada yang nemenin, saudara gak pada mau, terpaksa saya nemenin ibu. Nah yang begini bukan. Padahal dipilih Allah tuh, dipilih, tapi Masya Allah gak bersyukur banget. Hati-hati, awas yang ada di sini yang tidak siap, tentunya nanti di sana gak bakalan nikmat. Yang siap dari sekarang gak tahu apa, ya Allah mudahkan aku, sampaikan aku, merasakan banyak dosa, terimalah taubatku dari sekarang dan mohon ampun. Bagi yang siap, bagi yang ingin segera nyampe, ketika sampai bahagianya beda. Senang sujud syukur, sampai di hotel itu sujud syukur. Dan yang begini yang ketika bilang labbaik Allahumma labbaik, diseru labbaika wa sa'daika, selamat datang hambaku, ku terima kedatanganmu, kebayang nikmatnya. Nikmatnya bukan pada hotelnya, bukan pada teman sekamarnya, bukan pada makannya. Pada apa nikmatnya? Raudhahnya yang dinikmati, Masjid Nabawinya yang dinikmati, sholat jamaahnya yang dinikmati, bangun jam 3 bisa nangis di raudhah, itu yang dinikmatin. Nikmatnya yang abadi sampai di surga, tawafnya yang dinikmatin. Ya, itu yang nikmat yang hakiki, bukan sekedar wah ini mewah banget hotelnya, bukan itu mah fasilitas.
Tetapi yang dinikmati itu yang sebetulnya kita menjadi tujuan apa? Sampainya ke Mekah nikmat, sampainya ke Madinah nikmat, bisanya ke Raudhah. Yang nikmat itu di Raudhah, Pak. Ngantri sekarang saya kemarin pernah datang jam 10, datang jam 10, keluar jam 11 lah, hampir jam 12. Jam 3 harus sudah ngantri untuk dapat Raudhah. Orang tidur udah jelas, dari sini 9 jam, sampai sana kurang tidur. Tapi nikmat aja, nggak ada. Terus bapak ibu nanti, bapak-bapak harus sudah bapak jam 3 harus ngantri di Raudhah. Kita jam 3 harus berangkat. Nggak ada yang belum. Nggak salah Ustaz. Nggak ada. Kita kan barunya nggak ada. Alhamdulillah. Bilangnya begitu. Karena memang jadi cita-cita. Ingin segera, nggak peduli kurang tidur, ya. Nggak ada. Jadi mereka langsung masuk kamar, langsung mandi. Bahkan setengah 3 udah pada ngumpul. Kenapa? Karena ingin rindu. Ngantrinya ternyata dari jam 3 tuh jam 4 baru masuk. Menjelang mau subuh. Maaf, bukan jam 3 masuk. Ngantrinya dari jam 2. Jam setengah 2 kita masuk. Jam 3 baru masuk, Pak. Coba, jam 3 masuk. Nggak ada. Yang ada ketika masuk sujud nangis. Alhamdulillah bisa sujud di tempat sujudnya Nabi. Padahal siapa saya ini? Ya Allah, siapa saya bisa sujud? Kau pilih disampaikan ke Raudhah. Nah, yang ngerti Raudhah nikmat, yang nggak ngerti biasa aja Raudhah. Malah foto-foto di Raudhah. Malah yang nangis di kamera. Ini lagi nangis, nih banyak dosa. Dosa banget itu. Ya Bapak Ibu, awas hati-hati. Anda harus tahu Raudhah itu apa, sehingga kita nikmat ketika sujud. Raudhah adalah ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil. Tempat kata Nabi di antara rumahku, mimbarku itu adalah taman dari taman-taman surga. Jelas dalam tafsir hadis ini bisa langsung itu bagian tanah yang nanti akan diangkat Allah menjadi taman surga. Nah, kita udah sujud sebelum itu di surga. Sehingga kita, ya Allah, semoga nanti aku bisa menikmati taman surgamu di surga. Bisa tuh minta. Nah, tuh. Jelas Bapak Ibu? Nikmat. Nah, yang gak nikmat tuh yang ada persiapan, yang ada siap, yang biasa aja. Nah, ini ya. Tergantung Bapak Ibu lah. Pilihannya ada Bapak Ibu. Mau sungguh-sungguh ke sana atau mau sekedar jalan ke sana. Ini nanti Bapak Ibu yang bisa menikmati. Ya, tidak sedikit yang dari sini sudah siap-siap daftar belanjaan. Nggak sedikit. Tiap ke masjid pulang menteng. Ada ustaz lewat sembunyi. Padahal kelihatan. Ibu, ini Ustaz kemarin ada yang lupa. Besok ketemu lagi, nenteng lagi. Lama-lama tasnya bengkak. Hamil. Di Madinah udah hamil. Di Mekah melahirkan. Sampai ke cucu. Di Jeddah turun lagi, cucunya ikut. Ya, baik. Bukan nggak boleh, tapi jangan menjadi tujuan itu. Mana bilangnya? Pak RT udah Pak RT di checklist. Ini mati saya ini. Itu yang di pojok tetangga kita nggak usah dikasih, dia waktu umroh dia juga nggak ngasih apa-apa. Nah, benar tuh ini. Pak ini kan datang bawa oleh-oleh yang ini nih. Nanti ngasih 5 juta nih itu kita, masa nggak dikasih oleh-oleh? Itu yang dipilih. Baik Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, kalau memang tidak siap-siap, Allah lemahkan. Orang lain ke Raudhah, dia mati tidur. Alasannya capek. Nah, Allah lemahkan tuh. Ciri-cirinya tuh Allah lemahkan. Orang lain sibuk ke masjid, jam 3 udah sibuk ke masjid, dia jam nunggu azan. Nah, Allah lemahkan. Bahkan ada yang lewat azan baru ke masjid. Allah lemahkan. Hati-hati, termasuk kami, termasuk Pak Ustaz. Kami berangkat kalau tujuannya hanya membimbing, Allah lemahkan. Tapi kalau saya nikmatin berangkatnya bukan bimbingannya, pembimbing itu karena kami wajib melakukan. Tapi bonusnya kami bisa ke sana, itu nikmat. Saya insya Allah kalau ke sana itu jam 3 bangunin jemaah tuh. Assalamualaikum Pak, jam 3. Jawabannya macam-macam. Ada yang pakai batu, mana kenceng tuh teriak gitu. Waduh. Ada menyatakan azan.
Ya, gitu. Truk ditutup tuh. Saya tes lagi. Pak, kira nggak telepon lagi. Tidur lagi. Oh, ada yang jawab di kamar mandi ada. Saat ini mandi biur kedenger kan. Iya Ustaz lagi mandi nih. Saya udah di pintu, kok bisa jawab telepon? Udah di pintu katanya. Padahal teleponnya jauh. Ini padahal baru bangun. Kadang-kadang jemaah semangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, lemahkan kalau kitanya tidak, Allah lemahkan. Bahkan wakilah quduma al-qaidin. Tinggallah kamu bersama orang-orang tinggal itu. Ngapain berangkat? Ngapain berangkat? Kalau tidak siap, ngapain berangkat? Sampai di sana malah ngerupi paling mahal. Udah dosanya 100.000. Kebaikan 100.000, dosa ngerupi 100.000. Di Madinah 100.000. Di Mekah 100.000. Ayo, hati-hati. Masih ngerupi. Na'udzubillah ini. Masih ngerupi di tanah haram. Masih berantem paling mahal. Ngapain buat berantemnya? Di sini aja nggak usah ke Mekah. Aduh, repot. Hati-hati. Hati Allah Maha tahu hati kita. Ya, baik Bapak Ibu. Maka daripada di sini kalau memang kita tidak siap-siap, apa yang disiapkan itu? Tentunya persiapan supaya Allah senang atas kedatangan kita. Bawa kebaikan-kebaikan, bawa akhlak yang baik, bawa sabar, bawa ikhlas, bawa ridho, bawa peduli, semangat ibadah. Itu dibawa yang Allah suka. Oh, sudah mulai sini saya mudah-mudahan ya Allah Ustaz doain biar semoga saya dapat 30 juz. Kemudian ada namanya Pak Didit dari Surabaya, 30 juz dapat. Kenapa? Setiap sholat, sebelum sholat setengah juz, sesudah sholat setengah juz. Tuh, di Madinah 3 hari sudah 15 juz. Di Mekah 3 hari lagi sudah 15 juz. 4 hari kan sudah siap-siap pulang. Alhamdulillah doa khatmul Qur'annya di Mekah di depan Ka'bah. Bisa. Tapi memang sudah lancar. Coba kebayang ya bacanya misalnya alif lam mim za li ka. Itu mau setahun. Nggak bisa. Tapi mau kesingkati, coba yang danya 3 kali, tiap danya keluar pahala. Nggak usah malu di hadapan Allah. Terus mengalihkan 1, 2, 3 kali 100.000. Nggak usah malu, baca aja di sana. Orang yang belajar itu dapat 2 pahala, pahala baca dan pahala nekat baca. Nggak ada salahnya bagi yang belajar. Baik Bapak Ibu, apa persiapannya? Tuh, 1, akidahnya harus benar. Supaya niatannya lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, ingin dapat ridhonya Allah. Yang karena Allah dari sekarang mulai merintis akhlak supaya Allah ridho. Ucapannya diatur, ke suami mulai diatur. Pak, mulai diatur ya sekarang, biar nanti di sana kita mendingan sayang istri panggil tuh sama suaminya, ya Humairah, gak gitu. Istrinya senang kan? Apa Humairah Bu? Yang pipinya kemerahan. Ya, suami istri pinggirnya apa? Yayang, apa? Biar dapat pahala. Kalau istrinya hitam ya Humairah. Apa dipaksain Humairah? Yang bagus lah, kalimatnya yang bagus, yang indah. Dari mulai sekarang, bersihkan hati terutama. Biar lillahi ta'ala, lillahi labbaik Allahumma labbaik. Ingat itu, untuk Allah kita datang. Baik, hindarkan dari segala perbuatan syirik. Syirik besar, insya Allah. Syirik kecil apa? Membuat ria, berbuat ria. Kadang-kadang ini membuat ria. Ini terus upload status. Nah, dikit-dikit foto, selfie, kirim ke grup. Dikit-dikit foto, kirim ke grup. Gak ada yang komen marah. Ada yang komen. Lagi ibadah. Kalau cuma dengan ini, aduh rugi. Orang paling bilang hebat kamu bisa umroh, hebat kamu doain aku yang kamu hebat. Nah, mengharapkan bilang kamu hebat, itu pahalanya hanya itu. Senangnya disebut hebat, itu pahalanya. Merusak surga, merusak ampunan, merusak semuanya.
hanya karena ingin orang bilang aku hebat, kamu hebat, kamu hebat. Itu aja. Rugi. Oh, setan akan masuk dari pintu riya untuk menggagalkan ibadah Bapak Ibu. Terus berpintu ke Allah, jangan sampai ada riya. Dan ini merepotkan para pembimbing. Kadang-kadang ketika ziarah orang yang sudah libis, yang ahli selfie itu hilang, nggak ketemu, nyari itu kan susah. Namanya Bu Ici, Bu Ici, Bu Ici, dipanggil-panggil sama Bu Kokom. Ada Bu Kokom. Coba bayangkan kalau Ustaz nanti di Jabar Rahmah teriak-teriak, pas ketemu nggak ada dosanya tuh, ketawa-ketawa aja. Ibu yang lain sudah dibis, ibu kenapa di sini? Sebentar Ustaz, lagi foto dulu. Ustaz sini, tolong fotoin. Ustaz kesel, langsung cemberut. Ketika cemberut habis dinasehatin. Ustaz jadi pembimbing jangan suka marah ya, sabar. Maklum kami ini baru. Di mana sih? Sekali lagi tolong ini Bapak. Nah kadang-kadang ada yang wajib difoto di depan Ka'bah. Untuk apa? Untuk dipajang di ruang tamu. Nanti kalau ada orang tanya, udah umroh nggak lihat foto saya? Itu asli tahu. Nah tolong. Ini sederhana, tapi ini bisa menggagalkan ibadah. Awas. Kayaknya nggak penting disampaikan. Ini penting sebab ini banyak menggagalkan ibadah. Coba sekarang orang lain pikir dia buka WA. Banyak Pak. Assalamualaikum. Langsung. Padahal langsung di kamera tuh. Oh. Ya kan, jelaskan aku kan. Masya Allah. Insya Allah ini yang hadir semuanya lillahi ta'ala. Amin. Allah lindungilah dari setiap perbuatan yang bisa merusak ibadah. Kemudian syariatnya harus benar. Syariatnya adalah bagaimana cara ibadah dengan benar. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya, yang tidak ada contohnya. Kita melakukan sekehendak ngikut orang yang gak ada ini. Ya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati bakal diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Jangan asal-asalan. Sejak berangkat kita pada aturan. Berangkat dari rumah jangan melakukan sholat sunnah, safar dulu, malamnya sholat taubat dulu. Nah, supaya Allah suka. Sholat taubat dulu. Besok mau berangkat udah siap-siap sholat sunnah, safar 2 rakaat. Keluar rumah, langkahkan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. La haula. Coba dengan kalimat itu Bapak Ibu sudah menyenderkan diri, sudah pantas dijamin dilindungi. Orang yang bilang Bismillahirrahmanirrahim langsung diseru hudita wa mubita wa wukita. Engkau dalam petunjukku, engkau dalam petunjuk, engkau dalam kecukupan dan engkau dalam perlindungan. Lalu para setan-setan bubar. Gak ada yang bisa mendekati. Lalu setan yang satu bilang ke setan yang lain, bagaimana kita bisa mengganggu orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi. Jadi tolong besok keluar rumah Bismillahi Allah la haula wa la quwata illa billah. Harus. Dan harus serius, jangan sambil nyari sendal. Melihat tahu sendal mana mama? Itu serius. Betul. Ada syariatnya. Naik kendaraan, baca doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baca doa safarnya Allah man suka fi safarina hadzal birra wa taqwa. Ketika nanjak, baca istighfar, baca zikir. Ketika turun, baca tasbih, takbir tasbih, takbir tasbih. Begitu jelas tuntunan syariat kita. Jelas, nggak bingung kita. Ada tuntunannya. Sampai di bandara langsung sholat jamaah qashar zuhur dengan asar. Tuh langsung cari tempat, bukan cari makan dulu, cari sholat. Udah gitu kumpul tuh di depan Sate Senayan, dibagikan paspor, dibagikan nasi, makan dulu, masuk ke imigrasi, nunggu pesawat. Tidak sia-sia, udah mulai tadarus Quran tuh.
Udah ada bisa setengah aja di ruang tunggu. Gak bisa baca Quran, baca zikir, baca tasbih, baca tahmid, baca sholawat, baca istighfar, sehingga nunggunya menjadi nilai. Makin lama nunggu, makin banyak pahala. Bukan pakai ngobrol yang nggak ada nikmat, nggak ada manfaat. Boleh ngobrol tapi manfaat. Ibu dari mana? Dari Kalimantan, saya dari Jakarta. Oh ya kita. Oh kan, ibu punya anak gadis, saya punya bujangan. Ya di besanan, bisa aja kan, manfaat itu. Iya. Jangan nanya Pak Ustadz masih bujangan? Oh udah. Anaknya bujangan. Kalau Ustadznya jangan. Baik ibu. Syariatnya, tawafnya, sa'inya harus tahu mana yang rukun, mana yang wajib. Saya tanya, rukun umrah ada berapa Bapak Ibu? 5. 10 tuh yang jawab, 10 pas 1 tuh. Rukun umrah ada berapa Bapak Ibu? 5. Coba, ini kan besok mau umrah. Sementara rukun itu harus dilakukan dalam umrah. Kalau ditinggal umrahnya tidak sah. Tidak sah. Sama dengan tidak umrah, tidak sah. Makanya harus tahu. Udah harus tahu caranya. Satu apa? Niat ikhlas. Niat itu apa? Sesuatu yang terbetik di hati. Untuk siapa yang kita lakukan? Untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tuh, Allah menganjurkan ikhlas dalam setiap perbuatan. Mukhlishina lahuddin. Kita ikhlas dalam ketundukan kepada Allah. Bukan untuk apa-apa. Untuk ridhonya Allah, untuk ampunan Allah, untuk rahmatnya Allah. Kita ingin husnul khatimah, kita ingin surga. Makanya kita lakukan semuanya ingin ridhonya Allah. Kalau sudah Allah ridho, hidup bakal bahagia. Ya, ikhlas lillah, meluruskan hati karena Allah itu adalah rukun. Setiap amal ibadah rukunnya adalah niat yang ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Amal akan sampai pada Allah tergantung pada niatnya. Satu, pasang dari sekarang niat. Awas, sekali lagi. Kalau ada sesuatu yang enggak bagus, cepat istighfar. Jika Allah luruskan. Kedua adalah tawaf. Apa itu tawaf? Berkeliling, mengelilingi. Apa yang dikelilingi? Berapa kali? 7 kali. Mulai dari mana? Dari kanan. Mulai dari mana? Dari sudut Hajar Aswad atau rukun Hajar Aswad. Ada 4 rukun Ka'bah. 1 rukun Hajar Aswad, 2 rukun Iraki, rukun Syami, rukun Yamani. 4 sudut atau 4 rukun. Memulai dari sudut Hajar Aswad dengan membalikan, dengan menghadapkan muka ke Hajar Aswad, mengangkat tangan karena kita tidak bisa menyentuh dan tidak bisa mencium, maka cukup mengangkat tangan sambil mengucapkan kalimat Bismillahi Allahu Akbar. Sama-sama. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian ya, Bismillahi Allahu Akbar. Jangan ketukar kisbah. Allahu Akbar. Benar. Tukang kisbah begitu. Ya, Bismillahi Allahu Akbar baru istilah. Walaupun sebagian ulama dicium itu kalau nyentuh, tapi sebenarnya lagi boleh itu menciumnya sebagai isyarat kita seakan-akan mencium Hajar Aswad. Maka kalau ditanya tadi Pak cuma Hajar Aswad, sudah, cuma dengan cara istilah namanya, bukan cara langsung. Nilainya sama. Kenapa? Secara langsung susah. Kemarin ada jemaah yang ketika cium dibantu, pura-pura Bu saya bantu, saya senang dikiranya malaikat hitam. Langsung mencium, udah dapat cium, mintanya 500 real. Oh, gak sedikit. Jangan, apalagi ibu-ibu yang minta itu laki-laki sudah haram. Dihabis udah 2 laki-laki. Dipeluk, karena kalau nggak dipeluk pasti tetap bisa. Ustaz aja nggak boleh. Apalagi sama orang lain. Kalau sama suaminya silakan aja, nggak apa-apa. Subhanallah. Ketika mencium Hajar, jadi jangan dipaksa. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Nikmatin aja. Cium Hajar Aswad. Ketika mulai tawaf, Bismillahirrahmanirrahim.
baru muter 7 putaran dengan yakin, mulai sudut Hajar Aswad berakhir di sudut Hajar Aswad. Doanya ada 3 opsi. Pertama, ikut, bisa sendiri silahkan. Kalau nggak bisa sendiri, ngikut Ustaz. Nanti dikasih headset, alat untuk mendengarkan. Nah, headset ini bukan hadiah, tapi dipinjamkan. Jangan dianggap souvenir, dibawa pulang. Kami beli lagi. Ya, pakai dan dijaga dengan baik, jangan sampai jatuh, karena rentan jatuh. Jadi tolong dijaga. Ya, jangan pakai wudhu, kena air, error, nggak bunyi. Ya, baik. 1, kedua dengan mengikuti Ustaz. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafaan wa kawawan wa apawan wa kawawan. Kalau susah amin aja. Amin. Ya Allah, aku mengaminkan doa yang dibaca oleh Ustaz. Sama kabulkan seperti yang kan dongeng doa Allahumma inna nas'aluka min syarri masna'adaka minhu nabiyuka Muhammad. Ya Allah, aku mohon kebaikan yang dimintakan oleh Nabi Muhammad. Itu kan dongeng doa. Dan aku berlindung kepadamu dari setiap yang Nabi Muhammad minta perlindungan kepadamu. Sama nanti, ya Allah, aku mohon kabulkan doa yang didoakan oleh Ustaz. Dan juga aku berlindung dari apa yang disampaikan perlindungan sama Ustaz. Boleh. Nah, boleh. Ya. Bahayanya kalau Ustaz minta nambahnya sedikit. Dibagi. Enggak, soleh-soleh. Baik Bapak Ibu. Ya, kalau nggak bisa amin aja. Amin. Begitu. Ya, baik Bapak Ibu. Doanya karena panjang-panjang. Bapak Ibu sudah hafal doanya? Belum. Sama Ustaznya juga belum ya. Jadi nggak usah kecil hati. Tapi jangan begini. Ini pegang bukunya, keliling sambil bukunya dipegang. Lalu Ustaznya nanya, Bu tadi baca doa nggak? Baca. Tapi kok bukunya nggak dibuka? Tapi saya baca Ustaz. Gimana doanya? Ya Allah, kabulkan doaku yang ada di buku ini. Itu singkat padat. Jangan diikutin itu kan. Allah suruh baca buku. Baik, syariatnya harus benar. Tawafnya harus benar. Syarat sah tawaf 1 harus suci dari hadas. Kedua harus suci dari najis. Ketiga harus menutup aurat dengan benar. Awas, aurat yang rentan perempuan sering sekali ini rambutnya keluar. Maka harus pakai siput. Kemudian ini kalau diangkat keluar tuh, harusnya kan sampai pergelangan tangan. Apalagi Imam Syafi'i harus menutup atasnya, hanya telapak tangan saja. Kalau laki-laki mabaina surati warubati, dari pusat sampai lutut, sampai itu harus ketutup. Ya, nah ini hati-hati, laki-laki turun tuh ihramnya, kelihatan pusernya, nggak boleh. Ibu-ibu rambutnya kelihatan, tangannya maka harus pakai manset supaya tertib. Kaos kaki jangan lupa. Ya, untuk ibu-ibu lengkap, ibu-ibu dalamannya lengkap semuanya. Ya, harus rapi dan tidak boleh rapat, ketat, berketat. Nah, sehingga membentuk tubuh nggak boleh. Atau transparan, harus ya longgar dan tidak transparan. Kalau transparan tutupi pakai mukena tuh yang gede, ya supaya aman, memenuhi syarat menutup aurat bagi ibu-ibu. Lakukan. Nah, ya. Kalau ibu-ibu itu pakaian ihramnya sama dengan pakaian biasa sebetulnya. Jadi nanti habis dari umroh, terus pakai sampai ke rumah. Itu bagus, sehari-hari bagus. Kalau bapak-bapak jangan. Biar Abdul Ustaz, pulang umroh, pulang pakai ihram. Nggak pakai apa? Aduh, di pesawat tahunya anginnya gede. Masya Allah. Baik. Syariatnya harus benar. Tawaf 7 putaran harus yakin. Jangan boleh nempel di Ka'bah, di luar Ka'bah. Ya, Ka'bah sebelah kiri kita. Makanya jangan selfie. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nah, ini. Habis pakai selfie tuh. Tidak sah tuh yang membalapkan Ka'bah. Harus sebelah kiri. Gak boleh nempel di Ka'bah. Gak boleh masuk di kiri, di luar Ka'bah. Gak boleh nginjak fondasi Ka'bah. Harus di luar Ka'bah. Ya, ini. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya adalah sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i itu adalah berjalan. Apa yang kita jalani?
sa'i. Dari Safa ke Marwah. Mulai dari Safa berakhir di Marwah dengan 7 kali perjalanan. Jadi Safa Marwah dihitung 1 kali. Balik dari Marwah ke Safa jadi 2 kali. Jangan hitung Safa Marwah Safa sekali. Nah itu nanti bisa capek. Ya cukup 1 kali. Safa ke Marwah dihitung sekali, balik jadi 2 kali. Berarti berakhir di mana? Di Marwah udah pasti. Kalau berakhir di Safa udah pasti kurang atau lebih. Nah ya baik, dilakukan di masa. Kemudian syaratnya dilakukan sesudah tawaf. Kalau sa'i dilakukan dimulai dari Safa berakhir di Marwah dengan 7 kali perjalanan. Hanya itu saja. Gak ada syarat lain. Kalau di tawaf punya wudu, kalau di sa'i boleh tidak punya wudu, sunnah saja punya wudu. Jadi batal wudu sesudah tawaf mau sa'i gak usah wudu, langsung aja ikut sa'i. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya tahallul. Apa itu tahallul? Bukan, tahallul itu halal. Hal yang dihalalkan sesudah kita menggunting rambut. Jadi bukti kita sudah selesai dengan bergunting rambut, maka yang tadinya halal menjadi halal lagi. Tadi pakai pakaian yang berjahit itu bapak-bapak. Hal-hal yang diharamkan ketika kita berihram menjadi halal sesudah kita selesai dan ditutup dengan menggunting rambut. Maka sering disebut tahallul. Ya, tahallul itu adalah mengakhirinya dengan menggunting rambut dan halal apakah diharamkan ketika berihram umroh. Sunnah untuk laki-laki gundul. Gundul itu ya gundul itu botak. Botak dikrik ya. Baik Bapak Ibu. Itu yang rukun, ada yang wajib. Yang wajib apabila Bapak Ibu melakukannya meninggalkan yang wajib, umrohnya tetap sah tapi harus membayar dam. Apa yang wajib? 1, memulai niat dari mikot. Loh, ya. Di mana mikotnya? Yang dari Madinah. Mikotnya di mana Pak? Di Bir Ali atau Julhulaifah atau Abyar Ali. Ya. Jaraknya sekitar setengah jam perjalanan dari dari Madinah sampai di. Kemudian ya sesudah sampai di Bir Ali kita turun lalu sholat sunnah tahiyatul masjid lalu masuk ke bis lalu berniat labbaik Allahumma. Bukan, labbaik Allahumma umratan. Ya, sama-sama. Labbaik Allahumma umratan. Apa artinya? Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi. Saya niat ihram untuk umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Sudah itu maka wajib kedua terkena larangan ihram. Dalam ihram apa saja? Tidak boleh untuk laki-laki dulu. Tidak boleh berpakaian yang berzahir. Tidak boleh pakai daleman. Tidak boleh memakai alas kaki yang menutupi mata kaki. Tidak boleh pakai sepatu. Tidak boleh pakai kaos kaki untuk laki-laki. Tidak boleh pakai penutup kepala. Kepalanya harus terbuka. Ini beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu justru harus pakai daleman. Ini ada ibu-ibu di Bir Ali bawa kantong kresek. Apa itu Bu? Daleman Ustaz. Kenapa? Kata Ustaz harus dicopot. Ya yang laki-laki. Yang ibu-ibu mau pakai. Balik lagi. Oke, yuk ikut-ikutannya. Bapak-bapak juga jangan lupa. Sering ada yang lupa karena bandel. Bandel itu bedegong. Bedegong. Keke. Harusnya dari hotel lebih bagus sudah dibuka. Ngadarnya dekat kok. Sudah pakai ihram tuh Pak, dari hotel sudah pakai ihram. Jangan pakai di Bir Ali, repot. Ingat, repot. Ingat, supaya ada yang berdegong, keke. Di hotel aja ganti. Ya, udah semua tinggal, cuma setengah jam di bis, nggak jalan kaki. Ya paling semeriwing dikit kan. Sampai di Bir Ali tinggal sholat, tinggal niat, kan sudah tidak pakai daleman. Ada pun tas pinggang, ikat pinggang ada jahitannya, tidak masalah. Jam tangan, kacamata tidak ada larangan. Gitu. Ibu-ibu tidak bercadar dan tidak bersarung tangan. Sarung tangan adalah sarung yang menutupi seluruh jari-jari tangan. Kan sekarang mulai dingin Pak. Madinah mulai dingin. Kemudian sudah 20 derajat lah. Subuh 20 derajat subuh. Tapi kalau biasanya masih 30 25 gitu. Udah mulai bahkan hujan kemarin. Saya tawaf hari Kamis ya hujan. Hari Kamis. Itu hujan. Hujan deras, tapi dari pagi sampai maghrib, sehingga di Jeddah itu banjir betul tuh banjir di Jeddah itu.
banjir besar. Tapi di Mekah hanya hujan saja, nggak sampai banjir. Itu luar biasa. Kemarin saya seumur hidup ke sana, baru kemarin tawaf hujan-hujanan. Dan alhamdulillah jemaahnya bosan, terus saja hujan-hujanan kita berkah insyaallah. Allahumma sayyiban nafi'an. Oh, doa malah. Sebab orang Mekah pun sama rame-rame, nggak ada yang mundur. Itu terus aja tawaf. Alhamdulillah berkah, Pak. Enak. Ya, baik. Jadi kemungkinan dingin, jadi bawa baju dingin, jangan lupa. Khususnya nanti di Madinah. Kemudian pesawatnya juga dingin sekarang. Pesawat baru kemarin itu Pak. Ya, Boeing 77 777. Nah, itu juga lumayan dingin. Maka disiapkan baju dingin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya apa namanya? Syariatnya seperti itu. Jadi tadi sudah wajibnya. Kemudian yang harus dijaga dalam ketika berihram, untuk semuanya tidak boleh lagi berwangi-wangian, tidak boleh. Ya, sesudah apa? Sesudah niat di mana? Di Bir Ali, sesudah bilang labbaik Allahumma umratan. Adapun sebelumnya enggak ada larangan. Walaupun sudah berpakaian ihram. Ya, jadi setiap niat maka enggak boleh lagi. Tidak boleh mencukur bulu-bulu. Ini ada jemaah sambil talbiyah, sambil nyebutin hidung. Labbaik Allahumma labbaik la itu kena dam. Kalau lebih dari 3 sudah kambing. Jadi nilai uban tuh mahal. Nah, makanya hati-hati, jangan main cabut-cabut. Nggak boleh sesudah berniat. Tidak boleh menggunting kuku. Tidak boleh mengganggu pepohonan. Awas, di Bir Ali banyak pepohonan. Nggak boleh iseng dipetik. Tidak boleh membunuh binatang buruan. Wala rafathah, tidak boleh berkata kotor. Wala fusuqa, tidak berbuat maksiat. Wala jidal, tidak boleh bantah-bantahan, adu mulut, debat dan sebagainya. Harus sabar, awas hati-hati. Kebanyakan suami istri, awas godaannya cukup besar. Suaminya bilang nanti tunggu di sana ya Ma. Nah, ketika ditunggu lupa di sebelah mana. Istrinya nunggu, bapaknya akhirnya suaminya ketemu Ustaz, lihat istri saya tadi sih di sana Pak. Istrinya udah kembali ke bis. Karena memang kenapa? Karena suaminya nggak datang-datang. Suaminya muter terus. Pas ke bis, istrinya udah ada di bis. Kamu enak aja. Bapak 10 putaran di Masjid Bir Ali. Ibu enak-enakan di sini. Enak aja Bapak. Saya juga baru duduk dari tadi nunggu Bapak. Katanya tunggu di ini kok nggak ada. Enak aja. Bapak kan bilangnya di sini. Emosi Pak. Alhamdulillah. Makanya sebelum berangkat habis-habisan cari minta maaf Pak. Jangan ada di sini. Allah bukan. Tolong maafin saya, Bu. Saya ingin Allah ridho. Kita doa untuk anak, untuk orang tua biar berkah. Jadi egonya hilangin tuh yang malas minta maaf dan malas memaafkan. Jadi sekarang belum berangkat maaf-maafan. Suami istri tidak kayak pengantin nanti kalau berangkat dengan hati yang bersih. Bapak Ibu, tidak boleh berhubungan suami istri sampai tahalul. Tidak boleh menikah jadi saksi nikah dan menikahkan. Itulah wajib dijaga. Kalau terlarang maka terkenal ranah ihram. Bapak Ibu, kemudian yang ketiga adalah akhlak. Lokalnya, akhlaknya harus bagus Bapak Ibu. Banyak orang yang ibadah ke Allahnya bagus, tapi ke teman sekamarnya nggak bagus. Banyak loh, ke teman sekamarnya nyuruh-nyuruh. Bu, tolong ini Bu, ini nih. Mana malam-malam teman sekamarnya nggak bisa tidur karena si ibu itu ngurusin oleh-oleh terus. Kerasa presek, dibongkar lagi, dimasukin lagi, kerasa presek. Jadi kesel kan? Dia diem aja. Bu, tolong atuh Bu, kita mau tahajud. Nah, tahajud mah bangun aja, nggak usah terganggu. Begitu. Oh, lu mau presek? Udah ditutup, bongkar lagi, masukin yang baru. Gimana? Kesel juga kan yang sebelahnya. Sampai suaminya aja kesel. Udah kesel nggak bisa tidur, udah uang terkuras. Suami lama-lama cemberut aja. Baik, Bapak Ibu, tolong. Udah gitu nyuruh-nyuruh temennya ngangkatin. Ayo kita belanja, diajaknya belanja. Tolong angkatinnya, dilawain. Mending kalau dikasih, ini udah. Pelitnya na'udzubillah. Kalau ke kamar mandi paling jorok. Nggak pernah disiram. Dikiranya itu kotoran berangkat sendiri. Harus dipencet. Masya Allah. Acak-acakan. Tolong Bapak Ibu, ini akhlak. Coba, hal kecil misalnya gitu. Ada jemaah sekamar nenek-nenek gak kuat AC.
Kalau si nenek emang nggak bisa tidur, dingin. Ustaz tolong bilangin sama teman-teman saya, Bu, tolong si nenek kedinginan. Habis salah Ustaz, kenapa disekamari dengan kami? Pindahin aja tuh si nenek, malah galak banget. Enggak, Bu, tolong enggak. Saya kan enggak seleksi Ustaz. Nih, kuat AC apa enggak? Enggak dulu, udah kebetulan ibu ditakdirnya sama sini nih. Kalau ibu ikhlas, nah nih kalau ikhlasnya kuncinya. Kalau ikhlas demi orang sepuh supaya bisa tidur, ikhlas nih demi Allah pasti tidur. Kita pakai AC pasti tidur. Kalau ikhlas, siapa tahu keikhlasan itu menghantarkan pada kemakmuran ibadah. Allah ridho. Allah suka. Ini akhlak, bukan malah disuruh pindah si nenek. Yang satu ingin lampu terang, yang satu ingin lampu mati. Semalaman yang satu matiin lampu, yang satu nyalain lampu. Terus saja sampai subuh. Coba yang satu ikhlas, insya Allah tidur. Kan doanya nggak bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya, dengan nama Allah yang menghidupkan dan mematikan. Yang mematikan, yang menjadikan kita tidur siapa? Allah, bukan AC. Nah, tolong ini akhlak. Akhlak kepada suami, awas di sana, kepada orang tua, kepada teman sekamar, dijaga dengan baik. Kalau ada yang perlu bantuan, kita bantu. Kalau ada yang, tungguin saya ya kalau ke masjid, sana ada teman. Kan ada yang sekamar dua suami istri, tapi dia terpisah dengan rombongan. Tenang aja nanti sama saya. Kalau punanku udah siap, kami sudah siap. Oh iya, mabrur itu namanya. Kalau makanya ada istilah kalau kata Ustaz Sugiharto, kalau tadi itu kan innal hamda wa ni'mata. Kalau ada ujian bilang innal hamda wa ni'mata. Syukuri dan nikmati. Gitu. Ketika nanti di mana di imigrasi lama bisa innal hamda wa ni'mata. Jadi ngantri ngambil tasnya keluar innal hamda wa ni'mata. Antri nasi nggak kebagian nasi, bilang, nah, Mas nasi kurang. Jangan tinggalkan ada. Ada yang sakit nggak bisa ngambil makanan, ambilkan. Ini pahala kita. Tuh ya Bu, ada orang kita ada longgar dikit, ada orang yang mau masuk ini mau. Kasih hadiah tuh. Pahala, bukan orang kita, bukan travel head dia, ayo dijogoi malah begini. Nah, dosa nggak Bu? Dosa. Ya, akhlak Bu bisa merusak nilai ibadah kita. Ada seorang sahabat datang, ya Rasul, aku punya tetangga, ibadahnya sih hebat, tahajudnya hebat, duhanya hebat, sodakohnya hebat, baca Qur'annya rajin, tetapi mulutnya racun, sering nyakiti kami tetangga. Apa kata Nabi? Tidak ada amal kebaikan untuknya. Dia min ahlin nar. Dia menjadi penghuni neraka. Jadi bawa akhlak, bawa yang Allah suka, bawa ikhlas, bawa ridho, bawa ramah, bawa saling tolong, saling mendoakan. Ya, jadi dengan akhlak maka sempurna ibadah Bapak Ibu dan sampailah pada ibadah yang makbul dan mabrur insya Allah.